Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rifa Gaisani dari kelas SD 0801 dengan NIM 10312240028. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas kalkulus CAO3 saya. Oke, langsung aja masuk ke yang nomor pertama, yaitu menentukan apakah fungsi f(x) itu kontinu dan juga terdiferensial di titik berikut ini. Yang pertama, yang A itu di titik -1. Nah, kita melihat bahwa salah satu syarat dari kontinu itu titiknya atau grafiknya itu tidak terputus, ataupun bisa dibilang kalau cara gampangnya itu tuh saat kita menggambar grafik, pensil atau pena kita tuh tidak mungkin terangkat saat menggambar fungsi yang kontinu itu titiknya. Oke, yang -1 ini kita melihat dengan jelas bahwa dia tidak kontinu ya, karena garisnya itu terputus di sini dan juga di sini terjadi apa istilahnya? Kalau kita menggambar ini, kita harus mengangkat tangan gitu saat menggambar ini. Jadi di titik -1 ini tidak kontinu ya. Kemudian apakah dia terdiferensiabel? Nah, salah satu ciri dari diferensiabel ini dia tidak ada sudut tajam, sedangkan pada garis ini, pada titik ini kita melihat bahwa ada sudut tajam ya di sini. Nih, bagian sudut tajamnya itu di bagian sini dan sini nih. Ini terdapat sudut tajam ya, makanya fungsi ini tuh tidak diferensiabel pada titik ini dikarenakan adanya sudut yang tajam gitu. Setelah itu lanjut ke poin yang nomor 2, yaitu apakah fungsi ini kontinu dan terdiferensial di titik 0. Titik 0 kan sini ya. Nah, untuk kontinu, apakah dia kontinu atau tidak? Dia kontinu. Kenapa? Karena grafiknya tidak terputus. Saat kita menggambar grafiknya, kita bisa langsung menggambar grafiknya tidak terputus. Namun apakah dia diferensiabel? Tidak. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini terdapat sudut yang tajam, makanya dia tidak terdiferensiabel. Jadi yang poin B ini dia kontinu tetapi dia tidak diferensiabel begitu. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu 1,5. Di 1,5 berarti kan ada di sekitar sini ya, di sini nih. Oke, di sini nih, di sini 1,5. Oke, 1,5 berarti sekitar sini. Apakah dia kontinu? Ya, karena saat kita menggambar grafik di titik 1,5, dia itu ini bentuknya tidak terputus ya. Dan selanjutnya apakah dia diferensiabel? Iya. Kenapa? Karena tidak ada istilahnya tidak ada sudut yang tajam kayak di 0 tadi kan ada sudut tajam. Nah, kalau di 1,5 ini dia nggak ada sudut tajamnya. Dia bisa istilahnya kalau kita lagi ngegambar grafik ini tuh kita bisa gambar dengan mulus gitu. Begitu. Makanya di titik 1,5 ini dia itu kontinu dan juga terdiferensiabel. Oke, lanjut ke poin yang keempat. Ke poin D itu ada apakah fungsi f(x) itu kontinu dan terdiferensiabel di titik 2. Oke, titik 2 kan berarti di sini ya. Nah,
sama seperti titik yang negatif 1 tadi, di sini kita juga bisa melihat bahwa di titik 2 ini dia tidak kontinu. Kenapa? Karena garisnya terputus antara di sini dan juga di sini. Ya, jadi garisnya atau titiknya itu terputus sehingga dia tidak kontinu. Nah, apakah dia terdiferensiabel? Tentu saja tidak ya, bisa dilihat di grafik karena dia ada sudut tajamnya. Jadi waktu kita menggambar itu istilahnya nggak mulus gitu gambarnya. Jadi titik 2 ini di titik yang sama dengan 2 dia tidak kontinu dan juga tidak terdiferensiabel. Jadi di antara keempat poin ini yang kontinu dan juga diferensiabel adalah poin yang 1,5. Begitu. Oke, lanjut ke nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx dengan dengan fungsi x pangkat 3 dikurangi 3x plus 2. Yang pertama menentukan fungsi turunan fungsi dari fungsi ini ya, dari fungsi ini. Oke, langsung aja kita disuruh menentukan turunan. Yang pertama turunan dari x pangkat 3 min 3x plus 2. Oke, untuk turunan pertamanya berarti kita tinggal turunin aja tuh di depan, jadinya 2 min 3 min 3. Nah, untuk turunan pertama dari fungsi fx adalah 3x pangkat 2 min 3. Oke, lanjut yang B. Yang B itu ada mencari kemiringan garis singgung di titik 1,0. Oke, langsung aja. Untuk mencari kemiringan dari garis singgung, kita bisa substitusikan nilai x ke dalam turunan yang tadi sudah kita dapatkan. Tadi kita sudah menurunkan kan, jadinya 3x pangkat 2 dikurangi 3. Nah, di soalnya kita disuruh menentukan kemiringan di garis singgung 1,0 gitu. Nah, ini sebagai x nya, ini 1 sebagai x, ini x, yang ini 0-nya sebagai y. Berarti kita substitusikan 1 ke dalam sini. Untuk kemiringan berarti kemiringan ya, miringan garis singgung titik 1,0. Nah, ini sebagai x, ini sebagai y. Langsung aja disubstitusikan, berarti x nya kita ganti dengan 1, 2 negatif 3. Jadi f nya itu ada 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, jadi kemiringan garis singgung di titik 1,0 adalah 0. Lanjut yang C. Yang C kita disuruh menentukan persamaan. Kalau tadi kemiringan, kita sekarang disuruh untuk menentukan persamaan garis singgung di titik sama 1,0. Oke, langsung aja. Untuk menentukan persamaan garis singgung itu dengan rumus yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu y min y0 sama dengan m itu gradien atau kemiringan x 0. Ini rumusnya, tinggal kita masukin aja. Karena tadi kita udah mengetahui nih kemiringannya. Ini tadi kemiringan m itu sama aja dengan kemiringan
M itu gradien atau kembarangan. Nah tadi kan kita udah cari nih hasilnya sama dengan 0. Yaudah kita tinggal masukin aja. Berarti Y sama dengan Y. Y nolnya kan itu tadi ini nih, yang ini. Nih Y-nya kita masukin 0 sama dengan M-nya tadi kita udah cari juga sama dengan 0. Tinggal dimasukkan X. X nolnya itu ada tadi yang ini 1 ya. Berarti Y-nya tinggal kita pindah ruas X min 1 plus 0. Y-nya berarti 0X dikurangi 0 plus 0. Berarti Y-nya itu 0. Oke, berarti untuk persamaan garis singgungnya kita dapat yaitu 0. Oke, lanjut ke poin yang keempat, yang D, yaitu menentukan persamaan garis normal di titik sama 1,0. Oke, langsung aja selanjutnya. Yang D, kita akan menentukan garis normal. Persamaan garis normal itu rumusnya seperti yang udah kemarin kita pelajari. Itu rumusnya ada Y sama dengan dikurangi dengan 0 sama dengan ini 0 ya. Negatif 1 per gradien atau M X min X0. Oke, tadi kita udah ketahui, tinggal dimasukin aja. Berarti Y 0 min 1 per gradiennya tadi 0 X min 1 ya. Oke, berarti tinggal kalau dihitung itu berarti tinggal gini nih. Tadi kita bisa pindah ruas M nya itu berarti negatif 1 per 0. Atau nah karena ini tuh tidak terdefinisi gitu, ini kan berarti tidak terdefinisi ya, definisi. Nah karena kemarin kemiringan garis singgungnya 0 atau gradiennya tadi itu 0 dan garis normal itu akan memiliki kemiringan tak terhingga, jadi persamaan garis normalnya adalah X sama dengan X nya tadi kita ambil X1 ya. X1 nya tadi kan 1 nih, X1 nya kan 1. Nah jadi kita memiliki persamaan garis normalnya tuh ini nih 1 begitu. Oke, lanjut nomor 3. Itu kita disuruh mencari ada berapa poin ini? 6 poin. Soalnya adalah suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan fungsi x sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi setengah x pangkat 2 dikurangi 2x plus 1. Nah kita diminta untuk mencari beberapa kondisi. Oke, langsung aja masuk yang pertama. Kapan benda tersebut bergerak naik? Nah, kapan benda yang ada di lintasan ini, benda yang ada di lintasan fungsi ini akan bergerak naik ke atas? Oke, langsung aja kita kerjakan. Nomor 1, poin A maksudnya, itu kapan benda tersebut bergerak naik. Oke, untuk mencari itu benda tersebut akan dikatakan naik ketika f turunan fx atau turunan pertama f sebuah fungsi itu lebih dari 0. Oke, kita hitung dulu nih turunannya. Tadi kan dari fungsi f, fungsi x itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x pangkat 2 dikurangi 2x plus 1. Nah kita hitung dulu turunannya. Turunan pertamanya berarti itu kan ada, untuk turunannya tuh berarti ada di sekitar x turunan dari 1/3
sepertiga X pangkat 3 itu X pangkat 3 ya pangkat 2. Terus turunan dari setengah X pangkat 2 itu ada X, dan turunan dari 2X itu 2. Oke, untuk 1 karena konstanta jadi turunannya habis. Oke, setelah kita tahu turunan pertama dari fungsi ini, kita bisa cari nih titik pembuat nolnya. Kita bisa cari, berarti ini X negatif 2 sama X plus 1. Mencari titik pembuat nolnya, berarti ini ada 2 dengan X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Langsung aja kita bikin garis bilangannya. Berarti di sisi sini ada negatif 1 dan di sisi sini ada negatif 2. Nah, kita coba uji uji titik ya. Kita coba masukin 2 angka yang lebih dari 2 ke dalam turunannya. Nah, kita bakalan dapetin hasilnya itu positif. Lalu kita coba cari di antara negatif 1 dan 2. Itu kita akan mendapatkan hasil negatif, dan juga ketika kita coba uji titik angka negatif 1 ke sana, ke kiri, kita akan dapat positif juga. Nah, artinya pada titik ini mana aja nih yang naik gitu. Nah, kalau yang naik nih yang dicari pasti yang plus kan. Berarti ke sini. Jadi bunyinya adalah benda yang ada pada lintasan ini itu akan bergerak naik pada interval negatif tak hingga negatif 1, dan juga atau pada interval 2, tak hingga. Jadi benda itu akan bergerak naik ketika titiknya ada di antara 2 ke kanan dan juga di antara negatif 1 ke kiri. Begitu. Oke, lanjut ke yang poin B. Kapan benda tersebut bergerak turun? Oke, bisa kita langsung lihat pada selang tadi ya, atau pada garis bilangan tadi, bahwa dia itu sebuah benda tersebut tuh akan turun pada interval sini nih. Berarti pada interval negatif 1,2. Nah, jadi yang B tadi kan diminta untuk kapan sih benda tersebut bergerak turun. Jadi benda tersebut akan bergerak turun pada interval negatif 1,2. Begitu. Oke, lanjut nomor 3, yang poin C. Kapan lintasan dari benda tersebut akan cekung ke atas? Oke, untuk menghitung cekung itu kita cari dulu turunan kedua dari fungsi tersebut ya. Oke, tadi kan kita udah cari turunan ke pertama ya. Lalu yang C ini kita diminta untuk mencari kecekungan. Nah, untuk mencari kecekungan itu kita bisa pakai turunan kedua ya. Nah, kita cari dulu nih. Tadi kan turunan pertama itu sama dengan X pangkat 2 min X min 2 ya. Nah, untuk mencari turunan keduanya berarti 2X tuh, karena turunan dari X pangkat 2 itu 2X ya, dan turunan dari X itu 1. Ini konstanta jadi hilang.
Nah, jadi turunannya itu 2x, saya tulis ulang, 2x min 1 gitu. Ini adalah turunan kedua dari fungsi lintasan tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita langsung aja cari nih. Tadi kan kita yang poinnya diminta untuk mencari cekung ke atas ya. Nah, cekung ke atas itu syaratnya adalah ketika turunan atau f aksen 2 dari x ini tuh dia lebih dari 0 gitu. Oke, kita sekarang cari titik pembuat nolnya ya. Di sini berarti tinggal masuk x min 1 sama dengan 0. Ini berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1. Oke, ini langsung kita tarik garis bilangan, kita letakkan setengah. Oke, kalau kita uji nih, kita masukkan setengah ini ke persamaan, kita akan dapatkan bahwa setengah ke kanan ini positif, yang artinya dia akan cekung ke atas pada interval setengah koma tak hingga gitu, karena dia ke sana ya arahnya, dan ini arahnya tuh tak hingga gitu. Jadi lintasan ini itu akan cekung ke atas pada interval setengah koma tak hingga gitu. Oke, lanjut ke yang D ya. Yang D itu tentukan yang D itu kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Kalau tadi cekung ke atas, sekarang kita mencari cekung ke bawah gitu. Nah, masih sama, kita pakai pakai turunan kedua. Kalau tadi ini cekung ke atas, ini cekung ke atas ya. Oke, lanjut, karena ini tadi cekung ke atas. Nah, kalau cekung ke bawah tuh sama, pakai turunan kedua, tetapi dia kurang dari 0 ke bawah. Nah, berarti otomatis yang kurang dari 0 itu kan ke sana nih. Berarti kita bisa dapatkan bahwa lintasan ini itu akan cekung ke bawah pada interval negatif terhingga koma setengah. Karena tadi dia ke setengah ke kiri, makanya dia pasti negatif kan. Sudah dapat dipastikan bahwa negatif, makanya dia negatif tak hingga koma setengah gitu. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Oke, kita akan mencari titik maksimum dan juga titik minimum. Oke, langsung saja. Tadi soal yang untuk menemukan titik maksimum dan minimum tuh kita cari dulu titik pembuat nolnya lah istilahnya, yang nantinya kita akan substitusikan ke dalam persamaan tersebut. Oke, kita cari dulu titik minimum. Titik minimumnya itu dari turunan pertama ya. Kita cari dulu nih titik pembuat nolnya. Tadi kan kita udah hitung. Nah, turunannya itu ada x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 2. Titik pembuatnya tadi juga kita sebenarnya sudah hitung. Itu kita dapat x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1 ya. Nah, titik ini yang nantinya kita gunakan untuk menghitung apakah berapakah titik maksimum dan titik minimum dari lintasan tersebut. Oke, yang pertama kita substitusikan dulu yang ini. Ini sudah pasti ya, titik minimumnya x-nya kita ganti dengan 2, berarti sepertiga x. X-nya sudah kita ganti, berarti dikali 2 pangkat 3 dikurangi setengah kali 2 dikurangi 2 kali 2 tambah 1
Ya, ini kalau kita hitung jadinya ini 8/3, ini 4/2 dikurangi 4 plus 1 ya, maka kita akan dapatkan hasil 7/3. Oke, berarti untuk titik minimum itu berada pada 2,7/3 gitu. Ini sebagai X dan ini sebagai Y-nya. Oke, lanjut mencari titik maksimum. Sama, kita substitusikan yang ini ke dalam persamaan. Langsung aja, berarti 1/3 dikali negatif 1/3 dikurangi 1/2 dikali negatif 1/2 dikurangi 2 dikurangi negatif dikali negatif 1 ditambah 1 ya. Oke, setelah kita hitung hasilnya akan menjadi ini tadi X nya diganti negatif 1 ya, berarti kalau kita hitung ini jadi negatif 1/3 negatif 1/2 plus, karena ini minus terus ketemu minus akan jadi plus, jadi plus 2 plus 1, dan ini kalau kita hitung akan jadi 13/6. Jadi titik maksimumnya ya itu ada di negatif 13/6. Oke, ini sebagai X dan ini sebagai Y-nya. Oke, jadi titik minimumnya 2 di 2, gini di 2, negatif 7/3 dan juga titik maksimumnya ada di negatif 1,13/6. Oke, untuk yang terakhir adalah menentukan pada titik manakah benda tersebut akan berbelok, yang artinya kita di sini diminta untuk menentukan titik belok dari benda tersebut ya. Oke, untuk titik belok sendiri itu hampir sama dengan menentukan titik maksimum atau minimum. Bedanya kalau tadi kita maksimum minimum pakai turunan pertama gitu, yang kemudian akan disubstitusikan ke dalam persamaan, di titik belok ini kita pakai turunan kedua gitu. Oke, dan kan kita juga udah hitung nih turunan keduanya itu ada di 2x min 1 ya. Kita cari pembuat nolnya, itu akan jadi x sama dengan setengah. Nah, kita masukin setengah ini ke dalam persamaan awal, yaitu x nya kita ganti dengan setengah, yang kemudian akan jadi 1/3 dikali setengah pangkat 3 dikurangi setengah dikali setengah pangkat 2 dikurangi 2 dikali setengah ditambah 1. Kita hitung, kalau dihitung ini jadinya nanti akan jadi 1/24 dikurangi ini 1/8, ini jadi 1 ya, plus 1. Oke, dan ini kalau dihitung akan jadi 1/12, yang artinya benda tersebut akan berbelok pada titik, kita masukin lagi nih, dia sebagai X, berarti dia sebagai Y-nya. Pada koordinat benda tersebut akan berbelok pada koordinat atau pada titik setengah, negatif 1/12. Nah, ini adalah titik beloknya, begitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.